Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bertemu kembali ya dari session manajerial Saleh Wibowo. Hari ini kita akan membahas tips-tips tentang bagaimana laporan keuangan, bagaimana peran laporan keuangan di direksi, di level direksi atau di level business owner. Ya, kita melihat bahwa kemampuan membaca laporan keuangan itu sangat penting bagi direksi, ya. Jadi laporan keuangan adalah nyawa ataupun ruh dari suatu perusahaan. Jadi sudah semestinya direksi ataupun business owner ataupun CEO itu bisa memahami laporan keuangan. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ada, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Mengapa laporan keuangan harus dipahami oleh direksi? Ya. Mengapa laporan keuangan harus dipahami oleh direksi? Direksi, betul banget. Oke. Jadi laporan keuangan itu mengapa harus dipahami? Karena laporan keuangan itu memberikan banyak informasi. Yaitu terutama informasi penjualan. Nah, informasi penjualan laporan keuangan itu bisa diproduksi setiap hari bahkan. Kemudian juga ada yang mingguan, ada pula yang secara bulanan. Nah, ini laporan keuangan ini menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan itu pada hari tersebut atau pada minggu tersebut atau pada bulan tersebut. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan, dipahami. Tapi di balik pemahaman itu teman-teman semua adalah pentingnya teman-teman accounting itu bisa memberikan supporting data setiap minggu dan setiap bulan tepat waktu. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi hambatan CEO untuk memahami laporan keuangan. Karena laporan keuangannya sering terlambat. Oh, gitu. Ya, atau bahkan terlambatnya sangat ekstrim. Nah, misalnya minggu harusnya dilakukan di hari Senin, dia baru dapat hari Kamis. Oh, gitu. Atau minggu depannya lebih cepat lagi hari Selasa. Minggu depannya lagi mundur. Jadi tidak ada konsistensinya. Nah, inilah sebetulnya masalahnya lebih masalah kepada psychological impact ya. Karena apa? Laporan keuangannya tidak pernah tepat. Ya. Jadi inilah yang dari sebagian banyak survei yang saya lakukan yaitu CEO tidak mendapatkan laporan keuangan tepat waktu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ini ada lagi nih, Pak. Ya. Satu lagi ya. Ya, silakan. Boleh nggak? Silakan. Bagaimana rahasia agar direksi dapat cepat memahami laporan keuangan? Nah, itu tadi. Jadi direksi harus berlaku straightforward, berlaku tanpa kompromi untuk waktu mendapatkan laporan keuangan. Jadi di negara-negara maju laporan keuangan itu harus tersedia yang ada harian, ada yang mingguan, dan ada yang bulanan. Nah, jadi kalau direksi, katakanlah saya sebagai direksi supaya cepat, hari Senin jam 2 harus ada laporan keuangan di meja saya. Itu harian, Pak? Itu harian. Nah, harian yang diterbitkan setiap Senin, Pak. Ya. Jadi kita harus lakukan setiap minggu itu jam 2 hari Senin harus ada. Tidak boleh terlambat. Itu rahasianya. Rahasianya ya, Pak ya. Kemudian CEO punya keyakinan bahwa timnya menyiapkan dengan baik. Nah, setiap hari Senin dia akan menyisihkan waktunya untuk memahami. Nah, itulah proses pemahaman yang cepat. Tetapi kalau sebaliknya, kalau laporan keuangan itu dibiarkan kapan saja datangnya, datanya tidak baik, itu membuat CEO tidak bisa memahami dengan baik. Kemudian apabila setiap Senin dilakukan, kita akan dapat kumpulan hari ini satu laporan. Minggu depan satu laporan, kita bisa perbandingkan laporan hari ini dengan minggu yang lalu bagaimana. Pertumbuhannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Sehingga kita dengan
cepat bisa menganalisa kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Betul. Minggu depannya, minggu ketiga juga demikian juga. Minggu 1 kita katakanlah penjualannya naik 1 miliar. Kemudian minggu 2 1,2 miliar. Kenapa minggu ketiga jadi hanya 900 juta? Iya. Nah, inilah proses pemahaman laporan keuangan dengan cepat itu, Pak. Oke. Demikian teman-teman, hal yang mudah tapi sering saya temukan ini dibiarkan terus-menerus oleh CEO atau direksi. Laporan keuangan tidak bisa konsisten diproduksi setiap minggu. Oke, oleh karena itu saya menyarankan CEO untuk tegas kepada direktur keuangan atau bagian akuntansi untuk menyediakan laporan kinerja perusahaan setiap minggu, ya, tepat waktu, tidak boleh terlambat. Saya yakin dengan hal itu Anda cepat mengambil laporan keuangan dan insya Allah bisnis Anda semakin maju. Terima kasih. Apabila ada komentar atau keinginan untuk didampingin, silahkan memberikan komen di kolom yang bawah ini. Terima kasih. Semoga. Terima kasih Pak Saleh atas penjelasannya. Terima kasih. Ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.